Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama channel ini untuk melihat sirkuit Mandalika bagaimana terbarunya serta kesibukan pengerjaan untuk tahapan proses pengerjaan di sirkuit Mandalika di tahun 2025, tepatnya pada hari ini di tanggal 4 teman ya. Dan selamat tahun baru buat kita semua, Happy New Year. Semoga di tahun 2025 apa yang kita inginkan dari dulu tercapai di tahun 2025, dan semoga kita tetap selalu bahagia, sehat selalu, makin dilimpahkan rezekinya, ya dipermudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Dan baiklah, di sini kita langsung saja mengawali pantauan kita pada hari ini. Ya, di tikungan ke-16 dulu kita mulai memantau, lalu di area seterusnya kita akan pantau keseluruhan, pantau pole untuk sirkuit Mandalika dan kawasan sekitarannya. Sekarang ini semakin kelihatan indah dan cantik kawasan Mandalika dan sirkuitnya. Sekarang enak dilihat teman ya, dikarenakan kelihatan menghijau dan asri karena sudah lama memasuki musim penghujan. Jadi sering sekali hujan sekarang melanda kawasan Mandalika dan sekitarannya. Dan tetap aman saja untuk sirkuit Mandalika dan kawasan Mandalika ya, walaupun seseringnya diguyur hujan dan sebagaimana deras dan lebatnya dari hujan yang kita ketahui dan lihat sekarang ya di kawasan Mandalika dan sekitarannya. Jadi hasil berkah dari hujan, kelihatan sirkuit Mandalika semakin kelihatan bersih ya, disiram semua debu-debu yang dulu pada musim panas, dan juga ya kawasan Mandalika kelihatan hijau dan asri dan terus dijaga dan dirawat. Untuk rumputan di pinggir trek yang paling utama dirawat teman, untuk lebih tetap selalu terjaga dan terawat, tetap dipertahankan hijaunya nanti sampai digelar MotoGP 2025 pada bulan Oktober, dan itu pada musim panas atau musim kemarau nanti digelar MotoGP. Dan apapun itu, walaupun musim panas musim kering, jadi harus kita pertahankan agar tetap kelihatan segar ya sirkuit Mandalika, karena nanti akan dilihat lagi oleh dunia ya untuk balapan internasional MotoGP. Semua dunia bisa melihat untuk ya sirkuit Mandalika menggelar MotoGP. Dan selain event MotoGP yang bergengsi digelar di sirkuit Mandalika, tapi juga banyak balapan lain yang digelar ya di tahun 2025 ini. Ya seperti biasa, pertama balapan MotoGP itu jelas akan diselenggarakan nanti, dan yang kedua untuk dari Asia Road Racing Championship yang akan digelar kembali di sirkuit Mandalika, dan Mandalika Racing Series serta Yamaha Blue Crew, dan juga balapan mobil ya Mandalika Festival of Speed, serta balapan mobil yang tidak pernah digelar di sirkuit Mandalika dan tahun 2025 akan digelar, yaitu GT World Challenge Asia teman ya di tahun 2025. Dan sebagaimana seru dan ya menariknya dari event balapan tersebut, nanti kita akan tonton secara langsung mulai dari tribun yang sudah disediakan maupun di layar televisi internasional teman ya. Dan inilah dia untuk situasi dan kondisi dari sirkuit Mandalika pada hari ini di tanggal 4 Januari 2025 teman ya. Sekarang ini tak terasa sudah kita memasuki tahun 2025 teman ya. Semoga apa yang kita inginkan ya tercapai, dan semoga di tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya teman. Kita harapkan seperti itu untuk kawasan Mandalika dan diri sendiri teman. Lah dia untuk ikon atau tempat berfoto yang paling ramai diminati ya oleh wisatawan pengunjung ya di sirkuit Mandalika ini, ya selalu ramai apalagi pada tahun baru beberapa hari yang lalu. Dan jadi pada hari ini kita menerbangkan drone yang membuat video, karena beberapa hari itu kita sibuk ya pekerjaan yang lain kita buatkan teman. Dan sekarang ini spesial kita buatkan untuk teman-teman semua, biar tidak penasaran dan kepo menjawab dari penasaran dari teman semua. Dan inilah dia untuk museum MotoGP yang pertama kali di dunia ya sirkuit Mandalika atau Indonesia punya. Jadi yang lain tidak mempunyai museum seperti ini ya, hanya di Indonesia saja untuk museum MotoGP pertama kali di dunia ya, menjadi nanti para pengunjung wisatawan bisa masuk ke sana untuk melihat ya segala hal sesuatu berkaitan dengan MotoGP, seperti baju MotoGP, helm motor dan lain sebagainya. Kita bisa lihat ya
dibuat kita ya memberikan experience pengalaman yang tak terlupakan apabila kita masuk di situ, teman. Nah, banyak suatu hal yang menarik ya dihadirkan di sirkuit Mandalika, dan inilah dia pemandangan yang indah sekali. Untuk keunggulan sirkuit Mandalika ini tersendiri, berada di tepi laut, teman, pemandangan perbukitan dan banyak tribun alami seperti bukit yang masih belum digunakan untuk menonton balapan. Hanya saja tribun yang sudah disediakan untuk bangunan di sini yang menjadi tempat yang menonton seperti biasa. Ya, mungkin di tahun berikutnya nanti bukit yang kelihatan indah ya, view-nya kita bisa lihat 360 derajat juga ya, termasuk di bukit tikungan kedua ini itu ya akan nanti dibuatkan untuk tribun menonton yang dari balapan MotoGP. Dan baiklah, kemudian di sini kita berada di Tribun C yang dulunya tidak memiliki atap dan sekarang seperti inilah atap terbarunya dari Tribun C, teman ya. Nah, jadi para penonton nanti tidak akan kepanasan apabila hujan, tidak akan kehujanan lagi, dan merasa sensasi yang lebih aman dan nyaman, sensasi yang berbeda menonton MotoGP sebelumnya dengan menonton MotoGP di tahun 2025. Karena kan atap yang lebar memanjang ke depan, dan tak hanya Tribun C saja, Tribun A dan Tribun B, J dan K itu sudah memiliki atap profesional atau memiliki atap yang sempurna, perfect, teman-teman ya, seperti bule mengatakan. Dan inilah dia untuk tikungan kedua dan ketiga dan keempat seperti ini, view terbaru dari sirkuit Mandalika yang semakin indah dan cantik dilihat ya, enak dipandang. Sekarang kawasan Mandalika seperti bukitnya yang kelihatan menghijau dan asri, yang beberapa bulan kelihatan kering dan sekarang ini tumbuh lebat ya untuk tanaman dan tumbuhan berdaun lebat. Dan inilah dia untuk pohon kelapa juga, pemandangan pantai di selatannya sirkuit Mandalika dan lintasan sirkuit atau layout yang bagus dan cantik, keren untuk sirkuit Mandalika ini. Memiliki banyak keunggulan tersendiri yang mungkin ya sirkuit yang lain tidak punya, dengan pemandangan yang seperti ini bagus dan indahnya sirkuit Mandalika ya, kebanggaan Indonesia yang harus kita jaga bersama. Inilah dia untuk rumputan di pinggir trek yang kelihatan semakin tertata rapi ya, kelihatan menghijau dan asri, selalu tetap dijaga dan dirawat oleh petugas gardener. Sekarang ini semakin banyak petugas gardener yang melakukan pemotongan ya semak-semak belukar, pencabutan ya seperti tumbuhan liar, dan juga ya semua dibereskan agar rumput seperti kelihatan seperti ini ya, kelihatan rapi dan menghijau. Dan juga bukit 360 inilah dia hijaunya, dan ada bangunan 360 yaitu bangunan observation deck sebagai tempat menonton bagi teman-teman yang mau, yang bermodal besar ya, karena ini salah satu tribun VVIP karena langsung menghadap ke laut dan langsung menghadap ke lintasan. Kita bisa lihat 360 derajat ya, balapan akan kelihatan semakin kelihatan ya, puas kita merasakan ya, ada liburan dan ada menonton balapan di sini. Dan inilah dia pemandangan dari Pantai Seger, Pantai Sarenting namanya, pantai yang ada di dekat sirkuit Mandalika, dan ditambah dengan motif dari khas Lombok yaitu motif batik yang bernama motif Subhanale, teman. Nah, inilah dia untuk ciri khas tersendiri dari sirkuit Mandalika, disponsori langsung oleh Pertamina, merupakan sponsor yang paling besar atau sponsor utama dari sirkuit Mandalika. Dan Pertamina tersendiri juga sudah masukkan dari sponsornya di FR46 Ducati dari MotoGP, teman ya, seperti itu. Dan kita lihat langsung untuk proses tahapan pengerjaan yang dilakukan sekarang untuk petugas gardener yang selalu sibuk, teman ya, untuk melakukan perawatan sirkuit Mandalika ya, pembersihan semak-semak belukar dan juga tumbuhan liar, pemotongan rumput biar kelihatan rapi, dan menanami pohon sebanyak-banyaknya. Jadi pohon yang ditanam tersebut adalah pohon yang dirasa cocok dan bagus agar sekali-kali ditanam, tidak ditanam ya untuk pepohonan yang kaleng-kaleng seperti pohonan yang ya pokoknya yang lebih ya indah dan cantik ke depannya. Dan saat ini kita lihat ya, mulai membereskan dari sisa hasil pemotongan ya, dari rumputan di sini akan dibawa ke tempat yang sudah disediakan, atau bahkan juga akan diberi bagi masyarakat yang
memelihara ternak sapi, kambing, ya akan diberi seperti itu agar tidak dibuang percuma dari hasil rumputan di pinggir trek yang memang kita ketahui rumputannya sangat lebat ya, dan sangat segar ya, sangat diminati oleh ya kerbau, kambing dan sapi teman ya. Itu nanti akan diberi ke masyarakat sekitaran sini. Oke, sekarang ini kesibukan pengerjaan lagi terfokus di area rumput di pinggir kanan lintasan tikungan ke-11 ya, beberapa hari atau minggu yang lalu ya. Jadi pengerjaannya sistem bertahap-tahap ya. Jadi sekarang ini fokus di sini dulu. Setelah ini sudah selesai ya, rampung, maka akan berpindah ke area rumput yang lain untuk melakukan ya, dibikin seperti ini, dipotong, dirapikan teman-teman ya, untuk rumputan sirkuit Mandalika tetap selalu terjaga, terhindar dari ya banyak semak-semak belukar, terhindar dari tumbuhan liar ya, untuk lebih rapi dan menariknya dari rumputan di sirkuit Mandalika yang disorot langsung nanti oleh kamera helikopter ya, kamera Dorna teman ya, seperti ini sirkuit Mandalika.